Tes, final check, tes. Hello, welcome to my new series. Omat dan segmen-segmennya. Tapi yang kali ini gue lagi explore juga sih tentang apa yang bisa gue sajikan secara lebih panjang di dalam sebuah konten yang akan gue unggah. Wow, sangat tidak efektif pemilihan kalimat-kalimatnya ya. But anyway, ada satu fenomena yang gue rasakan secara personal dan gue rasa gue ingin ubah dengan konten yang gue sajikan. Sehingga akhirnya gue bikin si segmen baru ini yang gue nggak tahu apa namanya. But, in short, welcome to my first episode of Book Log, di mana gue ingin merekam proses gue membaca dan memahami buku-buku yang sedang gue baca ataupun tulisan-tulisan yang sedang gue baca di dalam mungkin 1 bulan, mungkin 1 minggu, selesainya gue membaca bacaan. Karena gue ngerasa makin kesini buku dan membaca buku dan komunitas pembaca buku terus makin besar, which I'm happy for it. Most of fashion houses juga menggunakan buku sebagai alat untuk marketing strategy, board activation. Tapi ada juga yang gue rasakan fenomenanya secara personal, di mana tren buku ini menjadi kuantitas, gitu kan. Kita kalau orang posting seberapa jauh dan kencang dia lari, seberapa cepat dia menyelesaikan high rocks-nya. Ada juga sekelompok orang yang menampilkan seberapa banyak buku yang dia baca. Not that it's a bad thing again, tapi gue yakin banget ada beberapa yang mencernanya dengan perspektif yang salah, di mana mereka merasa harus banyak-banyak membaca buku untuk bisa menjadi sebuah konsep yang ideal. Kenapa konsep seperti ini? Nggak tahu. Sementara menurut gue, buku-buku yang dibaca selain dari segi kuantitas, yang paling penting tuh adalah dari segi kualitasnya gitu. Kayak gue lebih senang membaca beberapa buku, tapi gue dapat banyak perspektif berkualitas di dalamnya, yang membantu gue bisa melihat ragam fenomena sosial ataupun keadaan di sekitar gue lebih baik. That's it. Dan itu yang sebenarnya pengen gue sajikan di konten book log gue ini. It's a progress of how I read my books and my discernment towards each of the books sampai akhirnya selesai. Sebagai konteks juga, not konteks ya, gue lebih mau cerita aja. Ini udah bulan ketiga gue bekerja sebagai freelance, jadi gue tidak berada di dalam sebuah korporasi sekarang. Mempunyai pekerjaan lepas sebagai content creator dan juga brand and creative communication consultant. Jadi brands ataupun products yang ngerasa butuh strategi tentang bagaimana menampilkan dirinya, menampilkan semangatnya, dan bagaimana mengkomunikasikannya, I can help with that. Dengan kondisi yang sekarang, gue kira progres membaca gue itu bisa lebih baik secara kuantitas. Again, gue juga baru-baru aja kok merasakan ataupun mengubah pendekatan gue terhadap baca buku. Tapi ternyata yang gue rasakan lebih nikmat sekarang adalah proses memahami setiap kalimat-kalimat yang gue baca. Gue ngerasa tidak ada keterburu-buruan di sana, bahkan karena pelan-pelan gue bisa banyak dapat ragam nuansa deh gitu dari kalimat-kalimat yang gue baca. Bulan Juli ini gue membaca, gue tuh baru paham. Dari tadi gue kebalik nih megang mikrofonnya. Omat dan segala macam kesembronoannya. Bulan ini gue membaca 3 buku. Jadi ada Paradise oleh Fernanda Melchor. Ini adalah buku pertama Fitzgeraldo Editions gue. Thank you so much Water Lily udah diberikan. Terus gue membaca Taiwan Travelogue, the most discussed book at the moment. Dia pemenang Booker Prize tahun ini. Lalu This Mournable Body. Jadi kan gue biasa ngepostnya babat ya, tapi gue ngerasa ada banyak banget hal-hal yang gue temukan dari setiap bacaan buku yang gue rasakan saling terkoneksi. Dan kalau gue bahas di babat aja, kayaknya gak kebahas secara utuh gitu. It's Saturday,
today, dan weekend ini sebenarnya sangatlah menyenangkan karena gue akan menemani dua sahabat perempuan gue untuk mentransformasi rambutnya. Itulah aku dan hobiku, berada di sekeliling orang-orang yang sedang transformasi diri. Anyway, to accompany the session, karena gue pasti akan menunggu lama, gue membawa 2 buku rencananya. Because I can't choose now. I feel like I wanna have 2 different moods throughout the waiting session. Jadi gue akan bawa Paradise, lalu gue akan bawa Taiwan Travelogue. Paradise tuh gue sekarang udah ada di halaman 68. Ini tuh udah setengah buku sih, karena dia nggak terlalu tebal, tapi moodnya tebal. Itu yang bikin gue kayak Taiwan Travelogue juga udah setengah buku, udah di halaman 144. Ini ceria banget, jadi kayak gue lumayan, lumayan menyicil bacanya biar nggak langsung kelar. Lo ada yang gitu nggak sih? Anyway, terus it's getting intense. It's clearly stated that it's a sapphic story. Tapi at the same time juga, apakah dia menjadi sapphic story karena ada relasi kuasa? Itu yang menjadi pertanyaan gue di pertengahan buku ini. Kalau Paradise, ini tuh gue lagi di fase dimana masih marah-marah sih 2 karakternya gitu. Tapi emang makin kesini, nggak tahu nih, kayak apakah makin kelihatan akankah ada kegiatan yang mereka lakukan, which bikin gue deg-degan. But, I don't know, let's try. Welcome vlog. Hai vlog. Hari ini kita akan membaca buku sambil menemani Emma memanjangkan rambut. Gila kali rambutnya. Makanya ini aku juga pakai yang wave tapi. Bodoh kali. Jadi aku pakai wave cuman aku kuncir karena dia udah banyak lepas, udah 3 bulan. Oh. Terus yang punya aku pakai uban. Kok bisa? Ada uban palsunya gitu. Enggak, 100% uban asli. Gila. Gue udah tahu kalau ternyata rambut gue bawahnya berapa kak? 2C. 2C. Atasnya 2B. Aku berapa kak? Oh. Mavis. Aku baca apa ya? Kita baca ini deh. Awalnya gue pengen baca Paradise, tapi kok depresif banget. Ini kan bestie gue lagi mau mempercantik diri, dan gue lagi senang banget melihat rambutnya yang akan panjang itu. So, kita akan membaca Taiwan Travelogue aja. Nah, biar happy, moodnya romansa-romansa. Dan ini kan sambil mendengarkan gosip-gosip terbaru dari Emma ya. Pasti akan ada aja update terbaru dari dia, sambil gue juga bercanda menghibur mbaknya. Itulah Kumei, performer dimanapun kami berada, menghibur manusia-manusia di sekitar dengan kopi di sekitar Kumei juga. Ini anyway gak sendirian gue, jadi ada Gaby juga sebenarnya. Dan kita berdua disbelief banget dengan hasil akhirnya. Kayak Emma atau Ella, kita nggak pernah tahu ya, Wai. Selamat pagi. Pertama-tama gue mau mengucapkan betapa salutnya gue sama orang-orang yang memilih vlog sebagai kontennya, karena menurut gue it's not easy. Probably karena device gue juga masih handphone, jadi I have to like colok mikrofon terus ngobrol. I just finished my run. Nggak banyak hari ini, kayak cuma 4 kilo, and then get my Indomaret Point Cafe. Indomaret roti. So good. Kemarin pas nemenin Emma, turns out nggak terlalu banyak baca. Gue masuk ke chapter yang lumayan intens sekarang, karena kan sebenarnya, again, as much as I know it's a sapphic story, tapi cerita tentang ex-female relationship itu kayak baru mulai kebangun tuh di pertengahan sebenarnya. Gue juga masih belum tahu whether it's love or not. Gitu. What makes it interesting adalah di chapter ini, di halaman ini, jadi intinya si Oyo Masang tuh udah kayak ngasih hadiah gitulah berupa baju kimono, and then kepada Chichan, knowing best that Chichan tuh di sini digambarin pakai chosan. Chosan tuh kayak intinya bajunya Islanders deh gitu. Jadi dari cara berpakaian pun sebenarnya orang-orang di zaman itu udah tahu whether you are a Mainlander ataupun Islanders. It's a very good way, caranya Chichan tidak menolak hadiah itu, tapi juga menerima hadiah itu sebagai bentuk, I feel like it's a sarcasm towards Aoyama, dengan bilang kayak Chichan ini juga statusnya adalah dia tuh anak dari concubine, terus
orang ngira gue tuh anak orang kaya, padahal gue anak concubine. That's why gue selalu bilang dari gue fake ginger. Even fake ginger pun punya dignity-nya sendiri. Terus gue selalu kebayang kayak anjrit apa ya posisinya Aoyama-san di sana, di mana dia secara nggak sadar tuh udah memproyeksikan keinginan dia terhadap Chi-chan, ignoring the fact that she has more power and she is the superior, sehingga bentuk afeksi yang dia berikan tuh bisa jadi diterima sebagai sesuatu yang offensive gitu loh. Bahkan cinta yang lo punya aja, yang lo pikir tulus, bisa jadi kesaru sama kuasa yang lo milikin. Di hari Minggu ini, gue bingung gue mau melanjutkan Paradise atau Taiwan Travelog. Hari ini gue mau nemenin Safira potong rambut pendek. It's my request kalau dia potong rambutnya di stylist gue. Jadi ya, nanti kita akan membawa buku juga di sana sambil menunggu Safira dipotong rambutnya. Akhirnya gue memutuskan membawa Taiwan Travelog karena sungguh membaca buku ini tuh sambil naik transportasi umum sangatlah cocok dan relevan. Sambil gue menikmati narasi-narasi yearning ini dengan kesendirian gue dan kota Jakarta yang jujur lagi cerah banget. Jadi tanpa terasa, masih sendiri. Loh, menurut gue Kita kayak harus bikinannya kayak baby. Safira adalah klien kita selanjutnya karena kemarin gue nemenin Emma hair extension. Oh, she looks so pretty. Emma, if you watch this, you look like a modern Moana. Emma. Oh, rambut pendek ini anyway juga salah satu hasil konsultasi dengan. Kan? Kayak gue udah baru dibilang kayak Sheila Dara. Oh, iya lagi. Aneh kan the thing of it. Ini Halo. petang ya? Petang. Halo, aku Safira, istri kamu dari masa prasejarah. Aku Lapi Tekan terus erect tuh. Gue bawa 2 buku ini. Gue tadi rencananya pas lo potong rambut gue akan baca ini. Tapi pas di TJ gue baca ini tadi. Oh, kamu gitu. Harus gonta-ganti ya. Soalnya Sesuai kayak suasana. somehow the mood is right. Jadi kan karena kan di buku ini tuh si karakternya keliling-keliling terus makan. Terus kayak mostly naik langsung. Jadi kayak the feeling is quite similar, the mood is quite similar. Nah kalau yang ini sebenarnya no reason, cuman pokoknya karakter perempuannya kayak on the verge of breakdown gitu. That's me? Terus di last chapter tuh dia lagi ke salon. Tiba-tiba sebelum dia kena masalah di tempat dia bekerja. Terus gue kayak, gue baca. Anyway tadi tuh gue pengen ngerekam ini di TJ, tapi tadi rame banget. Terus gue tadi lagi di chapter dimana Aoyama-san sama Chi-chan tuh udah mulai kayak they're starting to throw these questions that triggers the topic of it's more than just friendship. Chi-channya ngomong kayak, if you dislike me, you can simply say so. Terus Aoyama-san bilang kayak, I don't dislike you. In that case, kata si Aoyama-san, especially in that case, I don't understand why you can't be friends with me. Terus Chi-channya ngomong kayak, Chi-chan nih interpreternya. I'm not trying to be intentionally enigmatic. I simply do not have the words in my vocabulary right now to make you understand. If in the future I find an explanation that would make sense to you, I will answer you honestly. Jadi kayak Bener-bener real lost in translation. Saf is actually very good karena sebenarnya the irony of like they can't translate their feelings while karakter utamanya adalah novelis dan karakter yang dicintai adalah translator. Love is lost in translation. Nicely put. Here. Oh, gimana Safira? So far pengalamannya? Wow. Inilah sahabatku dengan stylist favoritku. Oh, period. It's a match made in heaven. Akhirnya gue membaca buku ini karena gara-gara paragraf salon tadi gue kayak, mari rasakan kesenjangan sosial itu secara lebih real. Kayak aku mau. Inata Witras, ketua Inata Witras. Kita masih di Maria kan Renata. Oh. Gue selalu seneng di antara
teman-teman gue yang sedang merasakan dirinya sangat sempurna dengan ugal-ugalan. So this is such a very good Sunday of mine. Karakternya udah keluar dari rumah sakit jiwa psikiatris. Jadi kayak ada satu momen dia nyerang muridnya sendiri gitu pas dia kerja jadi guru. Gue akhiri malam ini dengan membaca Taiwan Travelogue lagi. Soalnya hati gue penuh banget habis nemenin Safira, nggak tahu kenapa. Probably just a feeling of like being around your best friends, feeling beautiful about their look. Dan setelahnya gue udah nggak nge-record lagi, tapi ini beberapa hari kemudian gue lanjut baca The Smart Body karena cerita makin intense. Dan gue tinggal menamatkan buku ini aja, soalnya Paradise sama Taiwan Travelogue-nya udah tamat. So, let's go to the review. Tes 1, 2, tes 1, 2. Without further ado, jadi gue membutuhkan laptop gue kali ini untuk membaca skrip karena banyak banget catatan-catatan menarik yang harus gue sampaikan. Pertama-tama, gue mau mengucapkan lo keren banget, Mat, karena sudah menamatkan 3 buku dalam 1 bulan. Hal yang tidak pernah gue lakukan. Paling banyak gue ngebaca mungkin kayak menamatkan 2 buku dalam 1 bulan. Dan itu pun biasanya gue seling-selingin dengan baca kumpulan cerpen gitu. Tapi di bulan Juli ini gue berhasil menamatkan 3 buku. Menamatkan dengan sangat dengan sangat mindful gitu. Lucu sih sebenarnya. Gue adalah orang yang penuh dengan konsep. Jadi biasanya kalau misalnya gue memilih apa yang mau gue baca atau apa yang pengen gue tonton di suatu hari atau suatu waktu tuh pasti kayak ada hari ini aku pengen moodnya gitu. Tapi untuk yang ketiga buku ini sebenarnya nggak ada yang spesifik gitu. Gue pure semuanya, murni semuanya karena gue lagi kepengen baca 3 buku ini. Kenapa gue memilih buku ini? Karena semenjak gue membaca Reservoir Bitches, jadi semenjak gue membaca Reservoir Bitches, gue tuh punya ketertarikan terhadap narasi kesenjangan sosial, kemudian narasi dari dan untuk perempuan ala penulis Amerika Latin. Karena gue ngerasa ada kesamaan, tetapi perbedaan yang paling besar adalah kesenjangan sosial yang begitu begitu visible gitu, begitu terasa di negara Amerika Latin sendiri menurut gue, yang menjadikan tuh dampaknya kompleks banget ya gitu, dan sangat mengakar gitu. Kayak kalau lo mau ilangin permasalahannya, ya lo ilangin dulu manusianya gitu. Jadi gue pengen akhirnya ngebaca si Paradise ini gitu kan. This Mournable Body ini adalah wishlist gue yang udah dari kapan tahu sebenarnya. Kalau nggak salah, gue tuh pernah ke Big Bad Wolf, pengen gue melihat buku ini. Tapi nggak gue beli, karena gue ingat banget banyak banget buku yang belum gue baca. Kemarin, tahun ini, waktu gue ke Big Bad Wolf, masih ada buku ini. Jadi gue yang kayak, inilah takdirmu, Omat, kau harus membeli buku ini. Setelah gue akhirnya membaca beberapa halaman dari buku-buku ini sendiri, gue ngerasa ternyata tuh ada benang merahnya ya. Karena yang paling pertama, semua buku ini bercerita tentang perempuan gitu. Bedanya adalah di Paradise sendiri tidak ada karakter perempuan yang bercerita, tetapi ada 2 karakter laki-laki yang menceritakan tentang perempuan di sekelilingnya. Kayak banyak banget yang akhirnya gue pikirin tentang perempuan dan misteri di kepalanya. Banyak banget hal-hal yang gue pikirin tentang perempuan dengan agensinya gitu ya. Perempuan dengan otoritas yang dia punya untuk menentukan perilaku, sikap, keputusan. Terus yang terakhir juga adalah tentang perempuan dan privilege-nya. Perempuan dengan keistimewaan yang dia punya. Yang bikin bulan Juli ini menurut gue gue pengen bilang gue menjadi feminis mentok juga nggak berani, karena banyak banget paham-paham yang juga gue belum selamin. Tapi gue ngerasa perspektif gue tentang perempuan tuh jadi sedikit lebih solid karena gue melihat narasi yang berbeda layer keadaan hidupnya. Gue akan mulai dari yang manis-manis dulu. Gue tadi kayak gila banget. Gue tuh suka kayak tiba-tiba ada
kosakata baru yang muncul di kepala gue yang kayak gue susah menentukannya apa. Tapi ya, gue ingin memulai dari sesuatu yang gemas dan manis dulu, which adalah Taiwan Travelogue. Taiwan Travelogue oleh Yang Chuang-tze ini buku yang beneran sedibahas itu gitu, bahkan diprediksikan sama banyak orang dia adalah salah satu pemenang, dialah pemenangnya untuk 2026 International Booker Prize gitu kan. Kenapa buku ini menarik? Gue akan contek cat, gue pindahin dulu ya laptop gue, kayaknya lebih enak nih kalau gue pindahin di sini. Yang pertama, so ini tuh jadi buku yang menarik karena dia kan konsepnya tuh kompleks ya, tentang penemuan sebuah buku diari perjalanan seorang penulis Jepang yang sedang berkunjung ke Taiwan yang kemudian ditranslasikan ke dalam bahasa Mandarin. Jadi tulisan Jepang yang ditranslasikan ke dalam bahasa Mandarin dan ditranslasikan lagi ke dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ada narasi yang ada komunikasi bahasa yang pasti berubah gitu kan. Itu aja udah kompleks banget dibikinnya gitu. Terus dari awal kita ngebuka buku si Taiwan Travelogue ini, itu tuh kayak ada catatan yang bikin kita berpikir bahwa this is not, kayak ini tuh bukan karya fiksi, ini adalah karya yang nyata gitu. Yang bikin gue juga berpikir apa ya intensinya gitu kan. Terus gue sampai nyari juga di internet, gue sampai nanya teman gue kayak ini tuh beneran fiksi kan, bukan non fiksi kan. Terus kayak iya Mat, beneran. Sampai catatan kakinya tuh juga di setiap halaman tuh pasti ada catatan-catatan kaki tentang bagaimana ada perubahan istilah, bagaimana ada perubahan sebuah tempat sekarang menjadi apa di negara Taiwan ketika sebelumnya dia masih di bawah jajahan Jepang gitu kan. Buku ini menurut gue cukup slow burn juga. Jadi nggak yang dar-dar-dor dari awal lo pasti kayak pengen balik halamannya, enggak. Dia sangat lembut, dia sangat pelan-pelan, tapi itu juga bikin lo pengen membuka halamannya jadi sangat thoughtful gitu. Karena kayak, aduh, pertumbuhan rasanya bakal seperti apa ya gitu. Ceritanya, jadi Taiwan Travelogue ini tentang ditemukanlah catatan perjalanan yang dituliskan oleh Aoyama Chizuko, karakter fiksi. Dia tuh seorang penulis Jepang yang melakukan perjalanan ke Taiwan untuk membahas bukunya yang sedang difilmkan yang telah difilmkan di beberapa sekolah dan universitas gitu. Dan sepanjang di Taiwan tuh, tapi dia juga dapat tugas nih karena perjalanannya dibiayain kan sama pemerintahan Taiwan. Jadi kayak lo pas ke Taiwan sekalian dong nulis tentang negara gua gitu buat di koran gitu kan. And then tapi Aoyama Chizuko tuh kayak yang oke, dia kayak aduh gue nggak mau kunjungan gue jadi political, tapi ya pasti akan seperti itu gitu kan. Nah di saat yang bersamaan Aoyama Chizuko nih hobinya tuh makan. Dia sangat suka makan dan bagi dia berlibur di negara orang tuh, gue nggak jadi orang Jepang gitu, tapi gue lagi jadi orang lokal yang hidup dengan cara orang lokal tanpa membawa kebiasaan apapun dari negara asal gue, termasuk makanan gitu. Jadi dia kayak menolak banget untuk makan makanan Jepang yang dibawa ke Taiwan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi sumber utamanya. Makanan tuh jadi kayak jembatan relasi menurut gue. Karena makanannya sangat politikal di sini dijelasin bahwa kompleks banget. Orang Jepang tuh kan disebutnya sebagai mainlander di sana. Orang Taiwan disebut sebagai islander. Dan ada beberapa sajian makanan yang nggak boleh dimakan sama mainlander saat itu. Jadi kayak ketika Aoyama Chizuko minta kayak gue pengen makan A dong, gue pengen makan B dong, sih kayak kayak nggak boleh deh mbak, maaf banget gitu kan. Inilah konfliknya terbangun di tengah perjalanannya. Jadi si Aoyama Chizuko tuh ditemanin sama seorang penerjemah. Penerjemah pertama kaku mampus, beneran yang kayak nggak bisa mbak, kita mah saya man soalnya. Kayak ya kita nggak bisa mbak, kita nggak boleh sama pemerintahan nih gini-gini bla bla gitu. Ya dikasih interpreter baru Ochizuru yang sangatlah ada. Kalau gue tuh ngebayanginnya tipikal yang kayak Kak Aoyama Kak Aoyama juga parah. Kak Aoyama tuh pengen baca ini, pengen makan ini, boleh sih, boleh kok, tapi itu sebenarnya itu gini gitu. Terus yang Aoyama Chizuko-nya tuh gue selalu membayangin yang tipikal, iya aku tuh pengen makan ini tahu karena tuh enak, kayak tante-tante yang gitu. Karena ada perbedaan umur juga nih. Si Aoyama tuh umurnya cukup mature lah ya, I think kalau nggak salah si
Ochizuru tuh kayak baru selesai kuliah gitu. Dari kegiatan menyiapkan makanan inilah romansa itu terbangun. Atau yang bisa gue sebut intimasi itu terbangun gitu. Dan ini juga yang bikin gue kayak, aduh, gitu, aduh lembut banget gitu. Dan makanan tuh jadi eksplorasi utama lah dari si penulisnya, yang Chuang-tzu gitu, tentang perempuan dan misteri di kepalanya. So, imagine the food itself is no longer something that is appetizing, bukan sesuatu yang sekedar menggugah selera, tetapi juga menggugah pandangan seseorang terhadap orang lain ketika dia menyiapkan makanan itu. Itu yang bikin Taiwan Travelogue menurut gue sungguh spesial. Dari awal tuh kita udah dikasih narasi gitu. At the same time bahwa jangan lupa ada ikatan kekuasaan di sini antara yang menjajah dan yang dijajah. Yang kemudian menjadi latar belakang untuk kita terus berpikir apakah ini sebenarnya sebuah ketertarikan atau sebuah obsesi antara yang menjajah dan yang dijajah gitu. Gila banget menurut gue. Tapi ini semua subtle ya, ingat. Interpretasi gue ini subtle hal yang sangat-sangat tidak tersurat di dalam novelnya. Gue ngerasa ini juga menjadi pengalaman yang menyenangkan membaca narasi queer sendiri karena untuk gue baru sadar gue tuh kayaknya dikit banget mengkonsumsi karya Safek, terutama buku. I think this is my first Safek book. Kalau gue nggak salah, gue banyak mengkonsumsi narasi Safek itu dari film sebenarnya. Dan gue akhirnya ketemu benang merahnya bahwa pertumbuhan rasa, jatuh cinta tuh hal yang sangat subtle gitu. Kayak kalau di hubungan gay, narasi cinta tuh nafsu banget gitu, kayak pasti sangat fisikal, tentang bentuk tubuh, tentang suara gitu kan. Sementara kalau dari narasi Safik tuh mostly hal-hal kecil yang kemudian kerasa manis dan itu terus-terus berulang di kepala sehingga jadi sesuatu yang kayak, gue pengen deh sama nih orang. Dan lembut banget menurut gue Taiwan Travelogue tuh. Gue tuh pengen bacain satu halaman yang gue ngerasa kayak, wah ini gila banget sih. Lo bisa menangkapnya selembut ini tuh di halaman 64. Jadi intinya adalah ini tentang bagaimana lo ada adab dan etikanya untuk lo bisa makan di satu meja dengan mainlander. Imagine the hierarchy of it all tuh kayak gila banget. So earlier, while we were just beginning to pick the jute leaves of their stalks, I would ask her more about the meal she shared with her fiancé. Was it one-on-one? Yes, kata Jadi si Ayama Chizuko nanya, was it one-on-one? Yes, kata Ochizuru. But that's strange, kata Ayama Chizuko. What do you mean? Ochizuru said. How come you can share a table with your fiancé, but not with me? Fiancé-nya si Ochizuru di sini adalah orang Jepang juga. Jadi, si Aoyama Chizuko tuh bingung kayak, kalau mau makan di satu meja yang sama dengan fiancé lo yang orang Jepang, tapi lo ngerasa makan dengan orang Jepang kayak gue, gitu kan, itu bukan sesuatu yang doable. Why? Kalau ini udah halaman 64 ya, kalau lo baca dari awal sampai ke halaman 64, lo pasti kayak ngerasa, is it jealousy or simply a question from mainlander to islander? I would assume she would simply deflect the question, but no. To the contrary. So you found me out. Jadi Ochizuru nih orang yang sangat pintar banget ngebalas-balasinnya si Aoyama Chizuko. So it is intentional. But why Chi-chan? Jadi si Aoyama nanya sama si Ochizuru. Well, gitu. Gue gak baca sampai lanjut. Tapi kira-kira emosi yang dibangun tuh sepelan-pelan itu. Kayak, juga bisa ngelihat bahwa, gue mau relate dengan yang tadi gue bilang, bahwa di balik hal-hal yang lembut ini, selalu ada pengingat bahwa, ingat ada relasi antara yang menjajah dan yang dijajah. So, di waktu bersamaan tuh kita juga dikasih perspektif tentang bagaimana Aoyama tuh melihat Ochizuru sebagai islander, tapi kayak I wanna see you
in my mainlander perspective dengan cara-cara yang kayak dibeliin kimono, karena Ochizuru tuh selama perjalanan sukanya pakai chosan. Chosan tuh kayaknya gue nganggapnya kayak blouse yang biasa dipakai sama orang islander saat itu. Atau ketika kayak si Aoyama Chizuko tuh selalu melihat Ochizuru sebagai orang yang menggunakan noh mask. Jadi noh mask tuh adalah topeng Jepang yang tanpa ekspresi tapi bisa berubah raut wajahnya kalau tergantung sudut cahaya yang terkena ke topengnya. Hal-hal kecil itu aja lo jadi merasa kayak kenapa lo harus melihat Ochizuru dengan perspektif Jepang lo? Kenapa lo tidak bisa melihat Ochizuru dengan ketertarikan lo sebagai Ochizuru yang berasal dari Taiwan? I don't know, I can talk about this book all night long. Kompleks banget, bikin gue geli-geli bahagia, tapi juga wait, bener gak sih? Ini sebenarnya kayak is this love? Manis banget Taiwan Travelogue nih. Let me know kalau kalian udah baca buku ini, seperti apa pengalaman kalian. Lanjut. Di antara momen-momen manis ini, gue membaca buku yang sungguh pahit ini. Pahit banget, to the point gue banyak, wah gila banget ya. Beberapa halaman buku, jadi This Mournable Body oleh Sisi Danggarmga ini, menurut gue beberapa halaman bukunya aja udah berhasil bikin gue sesak gitu. Karena narasinya tentang perempuan yang sama sekali nggak punya agency, sama sekali nggak punya kemampuan untuk memperbaiki hidupnya, bahkan dengan pendidikan yang dia punya, bahkan dengan pandangan yang dia punya gitu. Nggak relevan hanya karena negara tidak juga, kayak nggak juga bisa menjamin kehidupan perempuan-perempuan di dalamnya gitu. Di halaman ke-20 buku ini, itu gue udah yang kayak, Jadi intinya ada kejadian kekerasan seksual yang dilakukan secara kolektif dari masyarakat terhadap satu orang perempuan hanya karena pakaiannya bagus, hanya karena perempuan ini modis. Mereka sedang berdesak-desakan di dalam kendaraan umum, kombi namanya. Terus gini, Hands lift Gertrude from the combi's running board. They throw her onto the ground where she sags with shock. Jadi lo bayangin konteksnya lagi dempet-dempetan di dalam sebuah kombi bus lah ya. Terus Gertrude ini bajunya itu ketat sehingga ada bagian yang robek. Lalu dia disorakin sama satu bus sampai akhirnya dia dianggap yang bikin keributan karena roknya robek. Dia didorong dari bus, jatuh ke tanah. The crowd draws in a preparatory breath. The sight of your beautiful hostile mate fills you with an emptiness that hurts. Buku ini juga menggunakan perspektif orang kedua sehingga kata-katanya adalah you, dan you. Jadi pembaca tuh dipaksa dan diharapkan untuk memahami apa yang karakter utama sedang rasakan. Jadi ini adalah perspektif gue juga sebagai Tambuzai, atau antara Tambuzai adalah karakter utamanya, nanti gue ceritain, atau gue sebagai pembaca. The sight of your beautiful hostile mate fills you with an emptiness that hurts. You do not shrink back as one mind in your head wishes. Instead, you obey the other, push forward. You want to see the shape of pain, to trace out its arteries and veins, to rip out the pattern of its capillaries from the body. The mass of people moves forward. You reach for a stone. It is in your hand. Your arm rises in slow motion. Jadi kata kuncinya adalah you do not shrink back as one mind in your head wishes. Instead, you obey the other, push forward. Lo sama sekali hidup di lingkungan di mana perempuan tuh emang dianggap rendah. Perempuan tuh emang gak ada agensinya. Dan lo sebagai perempuan juga gak bisa berbuat apa-apa, sehingga yang bisa lo lakukan adalah tanpa sadar lo mengikuti apa yang masyarakat lain lakukan terhadap perempuan lainnya. Even membaca ini lagi aja gue agak berlinang dikit, karena gue ingat banget pas gue baca ini, gue beneran, I think gue kayak agak sesak dan kayak mau nangis gitu, karena gila ya, beneran gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan novel ini sendiri tuh bercerita tentang Tambuzai, perempuan berumur 40 yang harus kembali ke kampung halamannya di Zimbabwe setelah keluar dari pekerjaan karena
dia mengalami diskriminasi ras lah di kantornya yang lama. Judul This Mournable Body sendiri ini juga bermakna gitu karena ini tuh basically adalah judul yang di-invert dari esai berjudul Unmournable Body karya Teju Cole. Gue belum baca juga esainya, tapi intinya esai Unmournable Body itu membahas tentang tubuh-tubuh yang pantas menerima proteksi, perlindungan dan justice itu adalah tubuh-tubuh yang berkulit putih, sementara tubuh-tubuh berkulit hitam they don't deserve any protection. Dan buku ini diberikan judul This Mournable Body sebagai jawaban juga bahwa sebenarnya kulit hitam pun apapun kulitnya, apapun rasanya berhak mendapatkan proteksi dan keadilan. Membaca narasi seperti ini tuh menjadi penting karena gue melihat orang-orang tuh terpapar dengan konsep feminisme tapi nggak terpapar dengan bagaimana konsep feminisme itu juga diciptakan di berbagai lanskap sehingga akhirnya berbeda gitu kan. Ada banyak banget aspek feminisme yang gue pun juga baru tahu ketika diterapkan di negara dunia ketiga misalnya, apakah masih relevan gitu, apakah masih bisa diterapkan. Jadi gue ngerasa membaca perspektif feminisme dari lanskap yang berbeda tuh jadi penting. Perempuan-perempuan tuh juga menjadi di buku ini tuh juga jadi nggak bisa saling bantu gitu karena again tersiksa lah keadaannya gitu satu sama lain karena they just want to survive, but at the same time lanskapnya nggak bisa bikin mereka bisa bertahan hidup dengan baik gitu. Di buku ini juga yang menarik adalah di penghujung tuh si Tambuzai akhirnya pindah bekerja ke sebuah agensi ekotourism. Di sini gue dapat perspektif baru lagi karena wah fishy banget ya ketika lo membuat komunitas yang termarginalkan menjadi komoditas untuk dinikmati orang yang punya privilege. Gue ngerti padanannya nggak pas banget dengan gue baca Taiwan Travelogue terus tiba-tiba gue baca ini. Bagi gue membaca This Mournable Body tuh feelsnya kayak baca The Vegetarian oleh Han Kang gitu. Bedanya adalah kalau The Vegetarian tuh lebih banyak ngebahas tentang internal issue seorang perempuan, tapi kalau This Mournable Body membahas bagaimana faktor eksternal itu mempengaruhi banget terhadap kesejahteraan mental dan psikis dan fisik seorang perempuan gitu. Jadi ini adalah trilogi yang ngikutin perjalanan hidupnya si Tambuzai. Jadi buku pertamanya itu sebelumnya buku pertama itu ada Nervous Conditions, terus buku kedua itu ada The Book of Not, terus ini buku yang terakhir dan ini juga waktu itu masuk ke dalam daftar panjang Booker Prize tahun 2020. Terakhir, let's talk about Paradise. Gue tuh membaca buku ini dengan zero knowledge tentang apa premisnya sebenarnya. Gue cuman tahu ya ini tentang kesenjangan sosial dan ada hubungannya sama femisida. Jadi kekerasan yang terjadi hanya karena lo seorang perempuan. Inspirasi cerita buku ini adalah bagaimana segregasi pemukiman, jadi kayak pemisahan kelas sosial berdasarkan pemukiman, itu tuh ternyata begitu mempengaruhi sudut pandang orang satu sama lain dan malah menciptakan kebencian yang malah fatal banget sebenarnya. Paradise sendiri itu membuka narasinya langsung juga dengan banyak hate ya, beneran kayak gue nggak suka sama lu, kayak beneran ya anjing beban banget kerjaan lo, kayak gue pengen pakai deh lu pokoknya sampai lo minta ampun gitu. Karakter utamanya itu adalah dua orang laki-laki sama-sama terasing dari keluarga intinya gitu kan. Ada satu yang namanya Franco, dia tinggal sama kakeknya, fantasinya tentang seks itu jadi gila banget karena dia konsumsi pornografi yang berlebihan dan dia punya akses yang besar terhadap senjata. Jadi emang kombonya gila banget. Yang kedua ada Polo gitu. Franco anyway tinggal di perumahan mewah yang namanya Paradise ini. Polo adalah anak orang susah yang bekerja di komplek pemukiman ini dan dia berteman dengan Franco. Polo itu juga jauh dari keluarganya. Polo tuh jauh dari ibunya gitu. Kayak ibunya tuh dia selalu anggap kayak sumber dia punya hidup yang menyedihkan, ditambah dia juga punya sepupu yang
hamil entah dari siapa bapaknya, dan harus dia biayain juga hidupnya gitu. Jadi dari premis awal tuh kita udah ngelihat bahwa kedua anak ini tuh punya perspektif yang disturbing lah, yang mengganggu terhadap perempuan-perempuan di sekitarnya gitu. Nah, suatu hari tuh mereka akhirnya membentuk sebuah plan untuk mendobrak rumah orang kaya, yang dimana Franco tuh suka banget sama si ibu yang punya rumah ini. Seksi bagi dia. Gue pengen seks sama dia sekasar itu. Polo membantu karena dia kepengen merampok kekayaan si ibu ini. Di buku ini menceritakan tentang perjalanan mereka untuk akhirnya punya motif melakukan hal itu gitu. Gue bingung kenapa gue memilih bacaan ini, tapi kayak tiga-tiganya gue penasaran, cuman ternyata ceritanya jadi sangat kompleks gitu, bikin mood gue kompleks. Kayak Fernando Melchor tuh berusaha mengangkat apa sih motif dari femisida itu sendiri gitu. Bacaannya lelah menurut gue, kalimatnya tuh padat banget, jadi kayak ini padat banget rasanya. Tapi ada beberapa hal yang gue rasa begitu berlebihan dikajinya. But again, mungkin itu motifnya gitu, supaya sebagai pembaca juga lo beneran bisa sadar bahwa banyak hal-hal kecil dari perspektif kita yang tanpa sadar itu sudah menciptakan kebencian terhadap lawan jenis, terutama terhadap perempuan. Dan kita sering nggak sadar. Gue nggak tahu apa ada yang udah baca juga novel ini. That's it for Babat versi extended, versi panjang bulan Juli ini. Gue tidak akan nge-rate buku tadi, karena gue ngerasa meranking karya yang kita konsumsi makin kesini makin tidak baik approach-nya. Orang-orang juga jadinya merasa bahwa ketika ada rate yang rendah akhirnya tidak dilihat, tidak dikonsumsi. Padahal menurut gue ya semua karya dan yang dicetak dan yang disebarluaskan tuh emang kita lihat aja dulu, and then kita berikan ruang diskusi terhadap karya-karya tersebut gitu. So I think that's what I'm trying to do. Gue lebih yang kayak mau ngasih impresi gue terhadap bacaan-bacaan gue, and let's discuss perspektif kalian juga seperti apa. Di penghujung segmen Babat ini, gue paling cuman mau membagikan beberapa suplemen menarik yang bisa lo konsumsi juga while reading the book. Ini tapi mungkin lebih ke yang Taiwan Travelogue kali ya, karena I'm not sure if gue nggak tahu apa yang harus gue sandingkan dengan dua buku tadi, karena beneran But regarding Taiwan Travelogue, karena dia manis banget, so gue kayak it reminds me of several movies. Yang pertama ada Mores, it's also queer movie dan tentang descriptive relationship juga. Terus ada Portrait of a Lady on Fire, itu juga kayak menurut gue Taiwan Travelogue, Portrait of a Lady on Fire, gila banget kalau dibaca dan ditonton dalam satu hari yang sama tuh gila menurut gue. Dan yang terakhir adalah Before Sunrise. I don't know, ada energi yearning gitu di dalam buku ini yang cukup besar. Terutama kalau misalnya nonton Portrait of a Lady on Fire tuh udah nonton scene terakhirnya. Inilah Taiwan Travelogue itu gitu. Gue juga pas baca Taiwan Travelogue, inilah Portrait of a Lady on Fire itu. Ada beberapa kejadian lucu juga waktu gue ngebaca Taiwan Travelogue, karena somehow playlist gue memutar lagu-lagu yang kayak bisa-bisanya cocok gitu. Kayak tiba-tiba ngeputar lagu Feels-nya Snoh Allegra, keputar lagunya Even If It Hurts Baby, itu lagunya Blood Orange sama Taysha. Terus In Your Eyes-nya juga Snoh Allegra tuh somehow kayak jadi pas banget sama Taiwan Travelogue. Again, I'm not sure about Paradise dan This Mournable Body, karena anjir aneh banget gitu. Kayak gue tiba-tiba lagi baca dua buku itu, terus tiba-tiba ada playlist gue yang keputar lagunya Coco Nawara. Oke, how privileged. This is not something to enjoy. It's something to like reflect. To ya itu deh. Yep, that's it for today's episode Babat di bulan Juli. Hopefully akan ada video lain deh. Thank you. Bye-bye.